만들어두시죠. 상태 좋잖아. 내가 해볼게 그럼. 여보, 유진한테 관심 좀 가져. 나도 시간. 조조 영화로 그렇지 않아 유진. Halo teman-teman, selamat datang di channel Cerita Inspirasiku. Di channel ini, kita akan membahas berbagai kisah menarik, penuh makna, dan tentunya bisa menginspirasi hidup kita semua. Film ini menghadirkan cerita yang emosional dan menyentuh, yang mungkin akan membuat kita berpikir ulang tentang arti hubungan antara ibu, ayah, dan anak tirinya. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai ya, karena ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil dari cerita ini. Cerita ini berawal dari sosok Jayong, seorang profesor di universitas ternama yang memiliki pekerjaan dengan tuntutan tinggi. Karena kesibukannya, ia kerap pulang larut malam. Namun, situasi di rumah tidak berjalan baik. Suaminya yang mudah marah tidak mencoba memahami kesibukan Jayong. Sebaliknya, ia justru menaruh curiga dan menuduh Jayong berselingkuh setiap kali pulang terlambat. Tuduhan itu sering berujung pada kekerasan. Setiap Jayong pulang malam, suaminya langsung melampiaskan emosi dengan memukulnya. Akibatnya, wajah Jayong sering dipenuhi memar dan luka. Suatu hari, Jayong yang sudah tidak sanggup lagi menahan perlakuan tersebut akhirnya memilih untuk melawan. Saat suaminya sedang minum, ia mengambil gelas dan melemparkannya ke arah suaminya. Itu menjadi pertama kalinya Jayong berani membela diri. Tindakan itu membuat suaminya semakin marah. Merasa tersinggung, ia segera mengambil botol dan menghantamkannya ke kepala Jayong tanpa ragu, hingga menyebabkan luka yang serius. Keesokan harinya, Jayong terbangun dalam kondisi tubuh yang penuh luka parah. Setelah terbangun, Jayong menyadari sesuatu yang mengejutkan. Suaminya telah meninggal dunia. Lebih mengejutkan lagi, penyebab kematian itu ternyata berkaitan dengan putri mereka sendiri, Eugene. Malam sebelumnya, saat Eugene pulang ke rumah, ia menemukan ibunya tergeletak tak sadarkan diri di lantai dengan tubuh penuh luka akibat pemukulan. Mengira ibunya telah meninggal di tangan ayahnya, Eugene diliputi amarah dan keputusasaan. Dengan perasaan dendam, ia pergi ke dapur dan menyiapkan sebuah ramuan, lalu mencampurkannya ke dalam minuman ayahnya. Tanpa disadari sang ayah yang sudah dalam keadaan mabuk berat, Eugene menukar minuman tersebut. Sang ayah pun meminumnya tanpa rasa curiga. Setelah melalui rangkaian kejadian yang menegangkan, Eugene akhirnya merasa lega karena menganggap keadilan telah berpihak padanya. Dengan bantuan dan dukungan ibunya, mereka berhasil meyakinkan pengadilan bahwa tindakan Eugene merupakan bentuk pembelaan diri dari perlakuan buruk yang selama ini dialami. Kini mereka mencoba memulai hidup baru tanpa bayang-bayang masa lalu yang kelam. Dengan perasaan bahagia, Jayong dan Eugene berkeliling kota menggunakan mobil, menikmati kebebasan yang akhirnya mereka rasakan. Perjalanan mereka membawa keduanya singgah di sebuah pom bensin. Di tempat itu, mereka bertemu dengan seorang pemuda tampan bernama Dongha yang bekerja di sana. Ketampanannya membuat Jayong tak henti-hentinya bergaya di dalam mobil. Ketertarikan yang dirasakan Jayong ternyata tidak bertepuk sebelah tangan. Dongha juga mulai terpikat oleh pesona Jayong. Melihat hal itu, Eugene dengan antusias mendorong ibunya untuk lebih dekat dengan Dongha. Ia bahkan membayangkan kemungkinan Dongha menjadi sosok ayah baru dalam hidupnya. Dongha yang menyadari perhatian dari ibu dan anak tersebut dengan ramah menawarkan diri untuk mengantarkan mereka pulang. Setelah tiba di rumah, meskipun Jayong merasakan ketertarikan yang kuat, ia masih diliputi keraguan untuk melangkah lebih jauh. Bagaimanapun, suaminya baru saja meninggal 2 hari sebelumnya dan perasaannya masih campur aduk. Karena itu, Jayong segera meminta Dongha untuk kembali pulang. Namun, Eugene tidak ingin melewatkan kesempatan. Dengan penuh semangat, ia memberikan bunga kepada Dongha sambil mengatakan bahwa bunga itu mewakili perasaan ibunya. Meski begitu, dari ekspresinya terlihat jelas bahwa Eugene sendiri juga memiliki perasaan terhadap Dongha.
Keesokan harinya, Jae-yong dan Yojin kembali mendatangi pom bensin. Saat melihat mereka datang, Dong-ha langsung menyambut dengan senyuman hangat. Baik Jae-yong maupun Yojin dapat merasakan ketertarikan yang terpancar dari sikapnya. Seiring waktu, Jae-yong yang merasa lelah dengan kesendirian dan merindukan kehangatan hubungan, akhirnya memutuskan untuk membuka lembaran baru dengan menikahi Dong-ha. Namun, sebelum mengambil keputusan besar itu, ia merasa perlu meminta pendapat Yujin. Dengan hati-hati, Jae-yong menyampaikan niatnya kepada sang putri. Yujin pun dilanda kebingungan. Di satu sisi, ia juga memiliki perasaan terhadap Dong-ha. Tetapi di sisi lain, ia ingin melihat ibunya bahagia. Pada akhirnya, Yujin memilih untuk mengesampingkan perasaannya sendiri demi kebahagiaan ibunya. Tidak lama kemudian, Jae-yong dan Dong-ha pun resmi menikah. Layaknya pasangan yang baru menikah, Jae-yong dan Dong-ha menjalani hari-hari awal pernikahan dengan penuh gairah. Kedekatan mereka di malam hari justru membuat Yujin yang berada di kamar sebelah merasa tidak nyaman dan sulit untuk beristirahat. Perasaan Yojin semakin rumit karena ia tidak mengerti bagaimana dirinya dan ibunya bisa menyukai pria yang sama. Sementara itu, Dong-ha yang cukup peka mulai menyadari perasaan Yojin terhadapnya. Saat Jae-yong pergi bekerja, Dong-ha mencoba menghibur Yujin dengan mengajaknya ke pantai agar suasana hatinya membaik. Ia berusaha menciptakan momen yang menyenangkan agar hubungan mereka tetap baik. Di malam hari, Jae-yong mengajak suami dan anaknya untuk makan bersama di luar. Namun selama makan malam, ia justru lebih fokus membicarakan pekerjaan hingga kurang memperhatikan kebersamaan mereka. Di tengah makan malam, Yujin tiba-tiba merasa tidak enak badan. Karena Jae-yong harus melanjutkan rapat penting, ia meminta Dong-ha untuk mengantar Yujin pulang lebih dulu. Bagi Yujin, ini menjadi kesempatan untuk menghabiskan waktu berdua dengan ayah tirinya. Beberapa hari kemudian, hubungan Jae-yong dan Dong-ha sempat memanas hingga terjadi pertengkaran. Melihat situasi itu, Yujin memilih pergi dari rumah. Kepergiannya membuat Jae-yong merasa sangat khawatir dan sedih. Dong-ha pun segera berusaha mencari Yujin ke berbagai tempat yang biasa mereka kunjungi. Setelah beberapa waktu, ia akhirnya menemukan Yujin dan langsung memeluknya dengan erat tanpa banyak bicara. Dalam perjalanan pulang, suasana di antara mereka dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Dong-ha berusaha menenangkan Yujin. Ia mengajak berbicara dengan lembut, memastikan bahwa Yujin merasa didengar dan dipahami, serta menegaskan bahwa ia akan selalu ada untuknya. Dari momen itu, keduanya mulai menyadari perasaan masing-masing. Sejak saat itu pula, mereka menjadi lebih berhati-hati dalam bersikap, karena takut jauh menyadari apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka. 누굴 사랑한지 알고 있어? 천만에 난 좋은 엄마가 아니어도 지 아빠도 좋아. 정말 고마워. Suatu hari, ketika Yojin sedang mencuci pakaian, ia tanpa sengaja menemukan kemeja milik Dong-ha. Dengan perasaan yang sulit dijelaskan, ia mencium pakaian tersebut. Tanpa ia sadari, Dong-ha mengetahui hal itu. Tak lama kemudian, dengan perasaan berat, Yojin mengungkapkan kepada ibunya bahwa ia ingin hidup mandiri. Ia berbicara jujur tentang perasaannya, merasa ibunya lebih mementingkan kebahagiaannya sendiri daripada memperhatikan dirinya. Perasaan itu muncul karena ia sering merasa diabaikan, terutama saat ibunya dan Dong-ha menghabiskan waktu bersama setiap malam, sementara ia hanya mendengar dari kejauhan. Dong-ha yang tanpa sengaja mendengar percakapan tersebut merasa bingung dan tidak nyaman. Ia mulai bertanya-tanya, siapa yang seharusnya ia utamakan dalam situasi yang rumit ini? 이제 내 생각도 좀 해주면 안 돼? 이게 무슨 삶을... Keesokan harinya, saat Jae-yong sudah berangkat kerja, Yojin bertekad meninggalkan rumah. Namun, langkahnya dihentikan oleh Dong-ha. Ketegangan pun muncul di antara mereka, dan suasana tetap canggung hingga malam hari. Ketika Jae-yong pulang, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara. Suasana terasa dingin.
Keesokan harinya, setelah Jae-yong kembali pergi bekerja, Dong-ha memanfaatkan kesempatan untuk menemui Yoo-jin di kamarnya. Tanpa banyak bicara, mereka menghabiskan waktu bersama. Seiring berjalannya waktu, Dong-ha mulai menikmati kebersamaan tersebut. Begitu pula Yoo-jin yang terlihat bahagia. Di sisi lain, Jae-young mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Ia mencoba menghubungi Dong-ha, tetapi tidak mendapat jawaban. Ketika ia menghubungi Yoo-jin, hasilnya pun sama. Akhirnya, karena rasa curiga, Jae-young memutuskan untuk kembali pulang ke rumah. Saat kembali ke rumah, Jae-young dibuat terkejut oleh kemandangan di depannya. Ia melihat Dong-ha dan Yoo-jin sedang menghabiskan waktu bersama dengan sangat akrab. Rasa syok yang begitu besar membuatnya kehilangan kesadaran dan jatuh pingsan. Sekitar 1 jam kemudian, setelah siuman, Jae-young langsung mengambil ponselnya dengan niat melaporkan kejadian tersebut kepada polisi. Namun, Yoo-jin dengan jujur mengakui bahwa mereka sudah cukup sering menghabiskan waktu bersama. Ia bahkan menyebut bahwa barang-barang di rumah sempat rusak karena aktivitas mereka yang terlalu bersemangat. Pengakuan itu membuat Jae-young merasa sangat dikhianati. Amarahnya memuncak hingga sulit dikendalikan. Dalam keadaan emosi, ia mengusir Yoo-jin dari rumah karena merasa putrinya telah melanggar batas dan merusak hubungannya. Namun, Yoo-jin menolak pergi. Ia bersikeras bertahan karena merasa telah mendapatkan tempat di hati Dong-ha. Ketegangan pun semakin meningkat ketika Jae-young menuntut Dong-ha untuk memilih di antara dirinya atau Yoo-jin. 2 hari berlalu tanpa kepastian. Pada akhirnya, Dong-ha tidak mampu menentukan pilihan. Ia justru memilih menjauh dari situasi tersebut dan kembali menjalani kehidupannya seperti semula dengan bekerja di pom bensin. Pada suatu malam, Jae-young mendatangi pom bensin tempat Dong-ha bekerja. Ia datang dengan tujuan untuk mengakhiri hubungan mereka. Setelah menyampaikan keputusannya, Jae-young langsung pergi meninggalkan tempat itu sambil menangis. Pada titik inilah terungkap fakta mengejutkan. Pengakuan Yoo-jin tentang perlakuan buruk dari ayah kandungnya ternyata hanyalah kebohongan yang dibuat untuk menutupi tindakan yang telah mereka lakukan. Hal tersebut menunjukkan bahwa baik Jae-young maupun Yoo-jin memiliki sisi manipulatif dalam diri mereka. Seiring berjalannya waktu, Yoo-jin pun melanjutkan hidupnya dan berhasil masuk universitas. Ia bahkan menjalin hubungan dengan seorang pria. Namun, meskipun sudah memiliki pasangan, Yoo-jin masih sering datang ke pom bensin. Bukan untuk mengisi bahan bakar, melainkan untuk alasan pribadi. Ia tetap ingin menghabiskan waktu bersama Dong-ha yang dulu pernah menjadi bagian penting dalam keluarganya. Di sisi lain, Dong-ha tetap berada di tempatnya, menjalani hidup sebagai mantan ayah tiri dengan kenangan yang rumit. Cerita pun berakhir di situ.